Hai anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja bukan? Kita bertemu lagi pada video pembelajaran materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita simak video selengkapnya. Materi yang akan kamu pelajari yang pertama, bahasa Indonesia tentang informasi pertumbuhan dan perkembangan kata dan informasi pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Kedua, PPKN tentang memberikan saran kepada teman dan menjaga lingkungan sekitar. Bahasa Indonesia. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah daur hidup kata. Apa sih daur hidup itu? Daur hidup adalah proses perkembangan tubuh pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik mulai lahir atau menetas hingga ke bentuk paling sempurna. Nah, selain kupu-kupu, kata mengalami perubahan bentuk yang berbeda dengan induknya. Daur hidup kata dimulai ketika katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur katak menetas dan menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu atau kecebong menempel pada tanaman air. Berudu bernafas dengan insang dan mengalami pertumbuhan semakin besar. Berudu tumbuh sepasang kaki belakang dan sepasang kaki depan. Ekornya pun makin lama makin pendek. Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernafas dengan insang. Kemudian katak muda berubah menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Katak dewasa akan bertelur kembali sama seperti fase-fase daur hidup katak selanjutnya. Katak merupakan salah satu hewan amfibi. Tahukah kamu apa itu hewan amfibi? Nah, hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat atau dua alam, yaitu di darat dan di air. Dapatkah kamu memberikan contoh hewan amfibi yang lain seperti katak? Selanjutnya, perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar tersebut adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk juga memiliki daur hidup yang hampir sama dengan katak. Daur hidup nyamuk
dimulai ketika nyamuk senang bertelur di atas air yang menggenang. Telur nyamuk menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak dalam air. Setelah beberapa hari, jentik-jentik berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, pada fase telur hingga pupa atau kepompong berlangsung di media air. Setelah itu, pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa akan bertelur kembali dan melakukan fase-fase daur hidup nyamuk selanjutnya. Selanjutnya, kita akan belajar PPKN. Perhatikan gambar tersebut. Dari gambar tersebut menceritakan bahwa Benny sedang menakut-nakuti Dayu dengan seekor katak. Nah, kita akan belajar tentang memberikan saran kepada teman. Tetapi sebelumnya, apa yang dimaksud kalimat saran itu? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi memberikan arahan dalam bentuk nasihat atau himbauan kepada seseorang. Ciri kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, pastikan, perlu diingat, usahakan, dan sebagainya. Contoh kalimat saran yang sesuai dengan gambar tersebut adalah sebaiknya kamu mencoba mengusap tubuhnya. Jika sudah merasa nyaman, maka mulai membiasakan untuk dekat dengan hewan yang kamu takuti itu. Nah, di mana letak sarannya? Pada kata sebaiknya. Dapatkah kamu memberikan saran kepada orang lain? Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara menjaga kebersihan di lingkungan kita. Yang pertama, kita akan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang pertama, mengadakan kerja bakti membersihkan rumah secara rutin. Kedua, membiasakan membuang sampah pada bak sampah. Ketiga, menjaga kebersihan rumah secara teratur. Misalnya, menyapu dan mengepel lantai secara rutin. Kemudian, menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. Yang pertama, mengadakan kegiatan kerja bakti secara rutin yang melibatkan seluruh warga. Selanjutnya, membiasakan perilaku hidup sehat. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, dan sebagainya.
Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal tugas piket. Kedua, membersihkan laci meja dan sampah di sekitar tempat duduk. Ketiga, tidak mengotori kelas dengan membuang sampah atau bungkus jajanan. Keempat, membersihkan papan tulis setiap selesai pelajaran. Kelima, menyiram tanaman di luar kelas. Keenam, meletakkan sampah di bak sampah setiap kali menjumpai sampah di sekitar sekolah. Ketujuh, melakukan kerja bakti kebersihan kelas secara rutin. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan di tempat umum. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Selain mengotori dan menimbulkan bibit penyakit, kebiasaan tersebut berbahaya bagi keselamatan orang lain. Misalnya, kita membuang kulit pisang di jalan. Kemudian ada orang yang melintas, sehingga menjadi terpeleset. Kedua, tidak meludah atau membuang ingus sembarangan. Ketiga, membersihkan dengan tuntas setelah buang air di kamar mandi atau WC. Keempat, jika bersin, hidung dan mulut ditutupi dengan masker, sapu tangan, atau tisu. Keempat, tidak melakukan aksi coret-coret di tempat umum. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.